Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa sih rame-rame nih? Kayaknya Lulu denger ada kekisruhan di sini, ada masalah. Apa kami berdua mengganggu Pak Kiai? Oh enggak dong. Enggak Tante. Justru Tante sering kesini itu bagus. Kita mah seneng. Apalagi kalau Tante bawa makanan. Iya Tante, kita lagi ngobrol-ngobrol aja tadi. Jadi kemarin itu warga menemukan seorang perempuan yang pingsan di semak-semak. Mereka membawa ke sini, tapi kemudian perempuan itu hilang tiba-tiba Tante. Astagfirullahaladzim. Ya. Kita nggak bisa nih cari dia langsung. Maksud aku gitu loh, takutnya ada apa-apa terjadi sama dia. Mohon maaf Bu Sandra. Apakah kedatangan Bu Sandra ke sini ada yang bisa saya bantu? Enggak Pak Kiai, Mama tadi niatnya mau nemenin Lulu. Habis ini mau jalan, tapi kayaknya Lulu harus kerja. Lulu kok jadi mama yang nemenin kamu sih, kebalik deh. Kok jadi berantem? Bah, Ibu tahu boleh beristri dua, tapi asalkan adil. Nah, Ibu juga paham betul bahwa Abah bukan tipe orang yang bisa adil. Jadi nggak usah punya pikiran deh, Abah mau kawin lagi. Bukan belum dicoba, Ibu mau udah bilang Abah nggak bisa adil. Coba dulu atuh, jangan sok tahu. Mau dicoba. Nah. Assalamualaikum. Aduh, Umi, Abah, gak di rumah, gak di warjan, di jalan juga debat mulu. Malu Umi, Abah kalau dilihat orang-orang, Ribut di WC bau lah, Sri. Abah? Masa si Abah kepengen coba kawin lagi, punya istri dua. Kan gak gampang. Abah yang benar. Cuma diskusi aja. Ngeles doang. Coba Las, gimana kalau sekarang kamu pura-pura jadi istri kedua? Tapi pura-pura kan, Mi? Lah iya pura-pura. Cuma untuk membuktikan bahwa Abah nggak bisa adil. Iya. Ya, sok lah. Iya. Abah, Ya, kenapa? tolong dong anterin Ibu belanja ke mall. Boleh, Bu. Kalau perlu 23 mall kita datangin di Kota Jakarta. Abah, tolong dong anterin temenin Lastri ke salon kecantikan. Boleh lah, Sri. Jangankan ke salon, kamu minta belanja juga boleh. Abah, Ya. yang namanya istri pertama harus didahulukan. Jadi duluan yang Aduh, nantang Bah. saya. Tapi ada promo loh. Nanti kalau hilang promonya bayarnya mahal. Tapi di mana-mana itu udah menjadi peraturan bahwa istri pertama harus didahulukan. Lu nggak bisa di mana-mana istri muda itu paling disayang, bener kan Abah? Disayang emang iya, tapi yang namanya penghormatan itu pasti sing bau rekso istri itu bukan berarti Lastri nggak hormat, tapi Lastri juga kan diikhlasin. Abah nikah sama Lastri. Ikhlas bukan berarti terus mendahulukan yang lain. Ya. Udah. Abah sadar, Abah nggak bisa punya istri dua. Alhamdulillah. Abah harus punya istri 3. Hah? Jadi kalau istri 1, istri kedua berantem, yang ketiga kan misahin. Emang modus? Heran orang nggak boleh maling sedikit mau langsung Bawa aja aja bilang kalau dia kayak gitu. Alim, apakah kamu sudah pikirkan matang-matang keputusan kamu ini? Iya. Pokoknya aku harus nikah sama Mas Ron. Ya udah, terserah kamu aja. Loh, Pak, kok tiba mati begini, Pak? Papa juga nggak tahu, Mah. Mungkin ada yang koslet, Mah. Ayo, lebih baik kita pulang aja. Masa sih ada suasana nikahan tapi suasananya gelap gini? Tenang ya Bapak ya. Saya akan berusaha betulkan lampu yang koslet. Ya, karena di luar juga terang. Sebentar. Tuh, kan? Nyala lagi. Pasti ada yang koslet, Bapak. Maaf. Pak Penghulu, boleh kita mulai sekarang? Aduh, dia mati lagi. Lagi, Pak. Pergi. Gimana ini, Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Alina,
Roni, tunggu dulu. Lebih baik kamu pulang dulu. Jangan ikut campur. Biar Alina kami tangani, karena Alina masih tanggung jawabkan. Silakan. Baik, Pak. Saya pamit pulang dulu. Silakan. Alina, nak. Masya Allah. Bangun, Alina. Alina, bangun Alina. Ya pakai aja. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa pada kabur-kaburan begini? Tenang dulu. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kami baru saja pulang dari nikahan di kampung sebelah, Pak Kiai. Nikahan? Nikahan siapa? Lalu kenapa semua orang menjadi seperti ini? Kami dari nikahan Alina, tapi suasana di sana horor banget. Kayak bukan di pernikahan. Horor maksudnya? Ih, pokoknya serem banget. Gelap gulita. Ya udah kalau begitu, Pak Kiai, Mas Ryan, Mas Andra, saya pulang dulu ya. Yuk. Masya Allah Pak Kiai. Tumben-tumbenan. Ada yang gelar hajatan di kampung sebelah nggak ngundang Pak Kiai Abbas. Emangnya saya itu siapa? Harus diundang kepada setiap pernikahan. Tahu aja. Pak Kiai dipuji juga malah gitu. Rey, emang ada kalimat gue yang salah tadi? Enggak kan? Bukan kata-katanya yang salah, Ndra. Tapi akan menjadi salah kalau hati kita selalu merasa ingin dipuji dan dihormati. Apa sih? Ih, stres ya kebanyakan mecin. Alina, alhamdulillah ya Allah, Pak. Akhirnya Alina siuman. Kamu nggak apa-apa, nak? Mama sama Papa tuh khawatir mikirin kamu. Biarin, Ma. Alina biar istirahat dulu. Kelihatan dia masih letih sekali. Mas Roni mana? Mas Roni mana? Aku mau Mas Roni di sini. Alina, kamu istirahat sayang ya. Aku mau mencari Mas Roni. Alina, kamu mau kemana? Kamu nggak boleh pergi dulu, ya? Enggak. Aku harus cari Mas Roni sekarang juga. Alina. Alina. Astagfirullahaladzim. Lima, kita kejar, Ma. Alina. Ayo, kemana kamu? Lepasin. Kamu tidak boleh. Aku mau cari Mas Roni. Kamu tidak boleh pergi. Cepat. Lepasin. Papa, buka, Pak. Pak. Buka, Pak. Alina, Papa sudah buat perjanjian dengan Roni. Tidak membiarkan kamu tinggal bersama dia selama kamu masih kuliah. Aku gak peduli sama perjanjian itu. Aku mau ketemu sama Mas Roni, Pak. Buka! Pak, buka, Pak. Pak, buka, Pak, pintunya. Kalau Papa nggak buka, Papa akan menyesal. Sudah, Ma. Semoga bebek saja ya. Buka pintunya. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Buka! Kamu mau kemana? Kalian jangan ikut campur urusanku. Astagfirullahaladzim. Alina. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa anak kita jadi tega begitu, Pak? Papa juga tidak tahu, Ma. Kenapa dia, Ma? Ya Allah. Kita kejar sekarang ya. Alina. Alina, tunggu. Alina. Alina, tunggu. Alina. Alina, jangan pergi, Alina. Alina, ada apa dengan kamu, Nak? Tunggu, Alina dalam diri. Dan aku nggak akan biarkan siapapun mengganggunya.
Kenapa Siva bisa lolos? Siva, tunggu Siva. Aku bersumpah akan membuat perhitungan sama kamu, Siva. Tunggu! Tidak, kamu sudah boleh ambil tubuh anakku. Hei jin kafir, apa yang kamu lakukan di tubuh Alina? Pergi, keluarlah! Allah melaknat kamu ya. Kemana perempuan itu pergi? Bisa-bisanya aku ceroboh membiarkan Siva lepas dari perangkapku. Aku yakin Siva belum terlalu jauh. Aku harus mendapatkannya secepatnya. Sebelum dia menghancurkan rencanaku untuk menguasai Alina. Kau jangan banyak bicara dan sok suci. Aku benci manusia seperti kau. Alina! 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 Dia hanya pingsan, Pak. Bu, saya minta maaf. Alina. Alina bangun, Alina. Alina. Bangun, Alina. Mbak tunggu, Mbak. Pak, Bu, saya pamit pulang dulu. Saya lihat juga Alina sudah agak tenang. Baik, Roni. Mas, aku mau Mas jangan pergi. Aku takut kenapa-napa, Mas. Alina, Roni pasti besok sibuk dengan pekerjaannya. Ya, kamu jangan merepotkan dia dulu. Benar, Alina. Kamu turuti kata bapak kamu, ya? Kamu baik-baik di sini. Saya pamit ya, Pak. Bu. Alina, sebaiknya kamu istirahat ya. Masuk ke kamar. Sebelum tidur, kamu berdoa dulu ya. Semoga Tuhan bisa menjaga kamu dalam tidur kamu. Biar dijauhkan dari setan dan jin ya, Pak. Yuk sayang, yuk tidur yuk. Aduh. Alin, kamu kenapa nak? Kamu aja pucat begini, Pak. Kamu sakit, Lin? Mah, kita ke dokter yuk. Bener kata papa kamu, kita ke dokter ya. Mama khawatir, kamu tuh belakangan ini bikin kami khawatir. Enggak kok, enggak mau. Paling juga masuk angin. Astagfirullahaladzim. Pak, tuh kan bener Alin sakit. Semua berjalan sesuai rencanaku. Pak, Bu, ada apa dengan Alina? Tadi dia tuh muntah-muntah, tapi langsung pingsan. Kalau gitu bawa ke mobil saya, Pak. Biar saya antar Alina ke dokter. Nggak usah. Biar kami saja bawa Alina ke dokter. Pak Rudi, saya juga bertanggung jawab terhadap Alina. Jadi, kasih izin saya untuk membawa Alina ke dokter. Ya, Bu? Apa yang terjadi sama Alina? Sepertinya saya terlambat nolongin dia. Ayo, Bu. Ayo. Baiklah, kalau begitu pakai mobil kamu saja kita ke dokter. Ayo, Bawa ya. ayo. Sayang yuk. Ayo.
Loh, Mbak Siva ya? Mbak Siva ini kan yang kemarin habis pingsan di semak-semak, terus ditolongin nginep di rumah Rukiah. Mbak Siva kan? Nah, Mbak Siva kemana aja? Ih, dicariin banyak orang loh. Kabarnya hilang. Loh, Mbak Siva, Bu Lisa kemana ya? Kok rumahnya sepi? Ini Lastri mau nganterin pesanan nih. Mbak? Lah gimana sih? Orang ditanyain, udah kayak boneka mampang aja godak-godek. Aneh. Ada yang gak beres nih. Lastri harus laporan nih ke rumah Rukiah.